Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proses pengajian atau sizing. Kelompok 2 memiliki anggota 1 Ananda Diva Auliana dengan NIM 2102037, yang 2 Kholimatul Lailia dengan NIM 2102034, yang nomor ketiga Yeni Ristiaji dengan NIM 2102022, yang keempat Aulia Saidah Mafisah dengan NIM 2102024, yang terakhir saya sendiri Fajar Nur Samsudin dengan NIM 2102029. Next. Untuk menyiapkan proses pengkajian akan dijelaskan oleh Aulia. Silakan Aulia. Baik, terima kasih waktunya. Yang pertama yaitu menyiapkan proses pengajian. Meskipun kualitas dan karakteristik benang lusi yang berasal dari proses pengolahan dan proses penghanian cukup baik, benang-benang tersebut belum cukup kuat untuk langsung digunakan pada proses pertenunan. Proses pertenunan memerlukan benang lusi yang kuat, halus, dan elatis atau tahan terhadap perlakuan tertentu. Untuk mendapatkan sifat-sifat seperti ini tuh diperlukan kanji untuk melindungi, untuk melapisi benang lusi sehingga siap digunakan pada proses pertenunan. Pada proses pelapisan benang lusi dengan kanji tersebut dinamakan dengan proses pengajian atau sizing. Pengajian bukan memberikan nilai tambah dalam proses pembuatan kain tenun. Ini disebabkan karena setelah kain ditenun, material kanji yang menempel pada benang akan dihilangkan dari kain ketika proses penyempurnaan kain yang dinamakan proses penghilangan kanji. Ada juga tujuan utama dalam proses pengajian, yaitu yang pertama meningkatkan kekuatan benang, dan yang kedua mengurangi bulu-bulu pada permukaan benang yang dapat menimbulkan masalah pada proses pertenunan. Yang ketiga itu meningkatkan ketahanan gosok antar benang dan benang dengan bagian-bagian mesin. Dan yang keempat yaitu mengurangi fly waste selama proses pertenunan, terutama untuk mesin tenun kecepatan tinggi. Tujuan akhir dari pengujian adalah menghilangkan atau mengurangi putus benang lusi selama proses pertenunan. Putusnya lusi disebabkan tegangan yang tinggi selama proses pertenunan atau bisa juga karena kekuatan benang yang rendah. Pengajian yang baik akan menidurkan bulu-bulu, meningkatkan kekuatan dan ketahanan gosok, dan juga menyebabkan benang terpisah satu sama lain. Sifat mulur dan fleksibilitas benang berkurang, tetapi masih dalam proses batas toleransi. Jika pengajian tidak dilakukan dengan baik, serat-serat bulu yang panjang akan saling membelit di antara benang-benang tersebut, sehingga menyebabkan benang-benang lengket satu sama lain. Hal ini akan merusak lapisan kanji ketika benang-benang yang lengket tersebut dipisahkan kembali oleh rol pemisah yang terdapat pada mesin kanji, sehingga akan mengurangi kekuatan dan menyebabkan putus benang. Serat-serat harus kompak dan menyatu sehingga bulu-bulu tidak timbul selama pertenunan berlangsung. Selanjutnya itu ada mesin kanji. Mesin kanji itu digunakan untuk melapisi benang dengan lapisan kanji. Mesin kanji yang pertama itu dibuat pada tahun 1803 di Inggris. Size box bisa dikatakan merupakan bagian yang paling penting dari mesin kanji. Selama proses pengajian, benang-benang lusi dilewatkan melalui size box yang berisi larutan panas atau campuran zat-zat kanji. Benang-benang yang melewati size box tersebut membawa sejumlah larutan kanji yang menempel pada benang. Kemudian diperas oleh squeezed roll agar kanji menyerap dan tidak terlalu banyak menempel. Penggunaan dari jenis pemerasan ini single atau double immersion roll
dan single squeeze atau double blade squeeze roll tergantung kepada material kanji. Kualitas benang dan kerapatan benang lusi dapat juga digunakan bak kanji atau size box lebih dari satu. Umumnya mesin kanji single box mempunyai 2 buah squeezing roll dan mesin kanji dengan double box mempunyai single roll dalam tiap-tiap bak kanjinya. Perlu diketahui bahwa tekanan roll pemeras harus sama. Roll bawah biasanya dibuat dari baja dan roll atas dilapis dengan karet. Di sini juga ada skema dari mesin kanji sendiri. Selanjutnya. Parameter-parameter yang perlu diawasi selama proses pengajian adalah homogenitas larutan kanji, kecepatan yang konstan dari mesin kanji, konsentrasi dan viskositas yang konstan dari larutan kanji, penggenangan kanji dan bagian-bagian yang mengering harus dicegah di dalam bak kanji. Temperatur dalam bak kanji harus selalu diperiksa untuk mendapatkan size stack up yang diinginkan. Setelah melewati bak kanji, benang dilewatkan ke bagian pengeringan. Benang kanji yang masih basah dikeringkan dengan menggunakan udara panas, radiasi inframerah, atau silinder pengering. Sistem silinder pengering digunakan dengan cara mengalirkan uap panas ke dalam roll yang terdapat dalam silinder pengering tersebut. Kadang-kadang digunakan kombinasi sistem pengeringan pada mesin yang sama. Mengacu pada hakikat pengajian, benang-benang lusi dapat lengket satu sama lain setelah keluar dari silinder pengering. Oleh karena itu, benang-benang tersebut dipisahkan menjadi benang-benang individu dengan menggunakan batang pemisah. Pertama yaitu lapisan-lapisan benang lusi dari mesin-mesin bin seksinya dipisahkan. Diikuti pemisah oleh pin-pin terdapat pada sisir ekspansi untuk memisahkan benang-benang dari lembaran jajaran benang-benang lusinya. Kemudian benang-benang tersebut digulung ke dalam bin tenun. Pemilihan mesin kanji yang akan digunakan tergantung pada beberapa faktor termasuk spesifikasi benang lusi, persyaratan pertenunan dan volume produksi. Kapasitas produksi atau output mesin kanji ditentukan oleh ukuran peralatan pengeringnya. Kualitas kain tenun tergantung kepada seberapa besar perhatian yang diberikan kepada kualitas dari persiapan benang lusi. Agar selamanya pertenunan tidak banyak kesulitan, pengajian lusi yang baik adalah suatu keharusan. Pengajian yang jelek dapat meningkatkan stok mesin yang tentunya akan meningkatkan kos pertenunannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yeni. Yeni, saya persilahkan. Tiga yaitu kanji tepung merupakan kanji yang paling tua yang digunakan dalam pengajian serat-serat selulosa. Kanji juga paling banyak digunakan di seluruh dunia karena harganya murah dan mudah diperoleh. 2. Polyvinyl alkohol merupakan bahan kanji terbesar kedua yang banyak digunakan dalam pengajian. Banyak digunakan untuk pengajian benang-benang sintesis, seperti polyester dan campuran polyester atau cotton. Juga cocok untuk pengajian wol konvensional yang memerlukan temperatur penghilangan kanji yang rendah. Daya rekat lapisan film PVA kuat, tahan terhadap gesekan dan mudah dihilangkan kanjinya dalam air panas. Kekuatan lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan tepung kanji dan juga lebih fleksibel daripada kanji-kanji standar lainnya.
PVA sedikit mengalami penurunan dalam bak kanji dibandingkan kanji Braille atau kanji Acid Modified. 3 yaitu pelumas dan zat pembantu. Pada proses pengajian, bahan pelumas dan zat pembantu lainnya ditambahkan terhadap campuran kanji. Bahan pelumas selalu ditambahkan untuk meningkatkan ketahanan gosok benang, terutama pada mesin tenun, rapier, dan proyektil. Pelumas dengan anti-stick agnes atau lecithin mencegah terjadinya lengketan-lengketan atau kerak PVA pada silinder pengering. Zat pengemulsi ditambahkan pada lemak atau wak untuk meningkatkan decibelity. Parafin atau gliserin ditambahkan untuk mengeraskan lemak dan melumasi benang dengan baik, tetapi jika bahan-bahan pelumas tersebut tidak dapat dihilangkan dengan baik selama proses penyempurnaan, maka dapat menyebabkan masalah dalam proses selanjutnya, seperti di bagian head setting atau pencelupan. Yang keempat yaitu cara pembuatan larutan kanji. 1. Unit pemasak kanji. Untuk mempersiapkan larutan kanji yang siap digunakan dalam proses pengajian, bahan-bahan kanji yang ditentukan dalam resep perlu dimasak terlebih dahulu. Macam serat dan benang yang akan dikanji sangat mempengaruhi terhadap pilihan macam bahan kanji yang digunakan, lama pemasakannya, dan temperatur yang digunakan dalam proses pengajian. Yang kedua yaitu pembuatan larutan kanji. Proses memasak. Pada celaipan 150 air dimasukkan, kemudian diaduk. Ketiga yaitu 25 kg tapioka dimasukkan dan diaduk terus selama 15 menit. Yang keempat yaitu dipanaskan hingga mencapai temperatur mendidih selama 10 menit. Kemudian pengadukan diteruskan selama 5 menit dan lemak dimasukkan. Aduk selama 10 menit. Turunkan temperatur menjadi 800 derajat Celcius. Campurkan dengan kanji pada bak pemasak. Pada bak pemasak, air 300 liter dimasukkan. Diaduk dengan tapioka, kemudian dimasukkan sedikit demi sedikit. Yang ketiga yaitu tepol yang dimasukkan dan diaduk terus selama 10 menit. Yang keempat yaitu turunkan temperatur 80 derajat. Dicampurkan isi dan dari celai blend. Semuanya diaduk dan pemanasan diteruskan dalam keadaan mendidih sampai diperoleh larutan kanji dengan viskositas yang stabil. Proses mengaji. 1. Masukkan kanji dalam bak kanji. Yang kedua yaitu panaskan kedua bak hingga mencapai temperatur 850 derajat Celcius sampai 940 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu setel tekanan swing roll sesuai dengan persentase kandungan kanji yang diharapkan. 4 yaitu setel tinggi ke dalam dari roll imersi. Kemudian jaga panas ruangan pengering lebih 100 sampai 1200 derajat Celcius. Kontrol kecepatan agar kontinu pada kecepatan 25 m per menit. Kemudian terakhir kontrol persentase kanji setiap bin tenun. Kemudian akan dilanjutkan oleh Diva. Nomor 2 yaitu mengoperasikan mesin kanji. Peralatan yang harus digunakan yaitu bolpen, paper tape, gunting, roll, pisau, tali rapia. Pelaksanaan proses. A. Proses naik bim yang akan dikanji. 1. Potong sisa benang yang akan dikanji sebelum di bim warping. 2. Ikat benang pancing terhadap benang pada bim baru. 3. Buka semua kapas rem pada krill. 4. Tarik sisa benang yang ada pada bim. 5.
Siapkan electric control, gerakan electric control ke grill pada belakang untuk mengangkat BIM. 6. Angkat BIM paling belakang lalu turunkan di tempat penyimpanan BIM. 7. Lepaskan roll pemutar BIM kosong, pasang pada BIM baru yang akan naik. 8. Naikkan BIM yang akan dikanji dan pasang rem kanvas pada grill. 9. Ikatkan semua ujung benang baru dengan looper. Next. Selanjutnya B. Melakukan proses penaikan dan penurunan BIM looper. Yang pertama, siapkan BIM looper. Kedua, pasang adaptor pada poros BIM tenun. 3. Dorong BIM sampai menyentuh dudukan pengangkat BIM. 4. Lihat panel di bagian bawah depan mesin. Tekan tombol untuk menaikkan BIM tenun. 5. Tekan tombol untuk mengunci BIM tenun pada panel bagian depan kanan dan kiri. 6. Tekan tombol untuk menaikkan prill roll. 7. Tekan tombol untuk menurunkan BIM lifter. 8. Lihat panel depan kiri. Putar switch kopling pada posisi mengunci. 9. Setel kecepatan mesin pada tombol kecepatan 1. 10. Alirkan larutan kanji dari mixer ke sysbox. 11. Lilitkan benang pada BIM tenun. 12. Pasangkan tali rapia dan paper tape di setiap BIM. 13. Siapkan roll pemisah. 14. Masukkan roll pemisah di antara lapisan benang. Lakukan sampai seluruh benang terpisah tidak lengket. 15. Kunci atau kencangkan dudukan roll pemisah. 17. Persiapkan untuk menjalankan mesin, potong benang, pasang paper tape di ujung benang yang terpotong. 18. Lihat panel depan bawah, tekan tombol untuk menaikkan BIM lifter. 19. Tekan tombol untuk membuka kunci BIM. 20. Tekan tombol untuk menaikkan press roll. 21. Tekan tombol untuk menurunkan BIM lifter. 22. Keluarkan BIM dengan hati-hati. 23. Lepaskan adaptor yang terpasang pada BIM tenun. Next. Selanjutnya C. Melakukan proses penyetelan parameter mesin. Yang pertama, setel counter sesuai dengan order yang dilakukan. 2. Setel tegangan. 3. Setel putaran BIM. 4. Setel press roll dan gunakan tombol FPC. 5. Setel tegangan tension antara sisir di silinder atau gunakan tombol VDS. 16. Setel tension antara sisir ke BIM atau gunakan tombol FV. 17. Bersihkan sysbox. 8. Buka stem uap. 9. Alirkan larutan kanji. 10. Kunci kopling. 11. Setel sysbox dalam kondisi on. 12. Setel roll. 13. Jalankan kecepatan siput. 14. Setel tegangan antara sysbox ke silinder LH. 15. Setel tegangan antara sysbox ke roll trimis FBS. 16. Tekan tombol kecepatan 2. 17. Setel kecepatan pada 60 rpm. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Laili. Materi ketiga yaitu melakukan perawatan sederhana. Poin A yaitu pengetahuan yang diperlukan dalam melakukan perawatan sederhana. Pertama, pengertian pemeliharaan dan perawatan mesin. Secara umum, maintenance atau pemeliharaan dan perawatan dapat didefinisikan sebagai aktivitas atau pekerjaan untuk menjaga sesuatu dalam kondisi yang baik. Tidak ada peralatan apapun yang tidak akan pernah rusak karena semuanya memiliki masa pakai. Hampir semua peralatan didesain harus dirawat secara berkala. Sebagai contoh, belt perlu disetel ketegangannya. Bagian peralatan yang berputar memerlukan alignment dan pelumasan yang memadai, dan sebagainya. Dalam beberapa kasus, komponen tertentu perlu diganti, misalnya bearing pada main motor. Pemeliharaan dan perawatan mesin kanji merupakan kegiatan yang perlu dilakukan. Yang kedua, tujuan pemeliharaan dan perawatan mesin. Secara umum, tujuannya itu ada 5. Yang pertama, mencegah gangguan saat proses produksi berlangsung.
Yang kedua, memperpanjang masa pakai aset yang dipakai. Yang ketiga, konservasi energi. Yang keempat, penggunaan tenaga kerja secara efisien. Yang kelima, penghematan biaya. Perawatan dan pemeliharaan mesin yang dilakukan merupakan preventive maintenance yang sifatnya mencegah terhadap timbulnya kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh kondisi mesin kanji. Next. Penyetelan dan pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan teknis yang dilakukan untuk memeriksa kondisi mesin dan bagian-bagian mesin pada waktu proses berlangsung sesuai dengan ketentuan yang ada. Apabila pada saat dilakukan pengecekan terhadap ketidaksesuaian dengan ketentuan proses, maka dilakukan penyetelan mesin agar kembali sesuai dengan standar pembersihan. Pembersihan ini dilakukan terhadap bagian-bagian mesin yang kotor yang dapat menghambat dan mengganggu jalannya proses maupun hasil proses produksi dan lingkungan proses produksi itu sendiri agar tercipta lingkungan kerja yang nyaman. Pelumasan. Kegiatan pelumasan dilakukan dengan tujuan agar alat-alat produksi tidak mudah aus, macet, terutama pada bagian-bagian yang berputar dan bergesekan. 3. Perawatan mesin kanji atau sizing. Peralatan dan bahan yang digunakan. Yang pertama toolkit, yang kedua meteran, yang ketiga termometer, yang keempat viscocard, yang kelima lap pembersih, yang keenam olican. B. Langkah kerja. Yang pertama menyiapkan perawatan. Siapkan peralatan yang diperlukan untuk perawatan mesin sesuai prosedur. Next. 2. Melakukan perawatan. Bersihkan mesin dan bagian-bagiannya sesuai prosedur. Periksa mekanisme bagian-bagian penting sesuai prosedur. Atasi kerusakan ringan yang terjadi atau ganti peralatannya rusak. Lumasi dan greasing bagian-bagian mesin sesuai prosedur. Perhatikan kesehatan dan keselamatan kerja dalam melakukan pembersihan dan perawatan mesin kanji dengan mengikuti petunjuk yang berlaku. 3. Mengoperasikan mesin atau running test. Ada 2, yaitu jalankan mesin sesuai prosedur dan hentikan mesin sesuai prosedur. Yang keempat, mengendalikan perawatan. Amati kelancaran jalannya mesin sesuai instruksi kerja. Atasi kelainan pada setelan bagian-bagian mesin yang penting sesuai prosedur. Atasi gangguan ringan yang terjadi pada fungsi peralatan sesuai prosedur. Laporkan gangguan yang tidak dapat diatasi sesuai prosedur. B. Keterampilan yang diperlukan dalam melakukan perawatan sederhana mesin kanji. Yang pertama, menjaga kebersihan mesin. C. Sikap kerja dalam melakukan perawatan sederhana mesin kanji. Ada 1, yaitu menerapkan penjagaan kebersihan mesin sesuai SOP. Next. Materi yang keempat, yaitu menangani BEM tenun. A. Cara melakukan doving BEM tenun. Pertama, lihat counter atau jika penarikan hampir selesai sesuai order mesin otomatis mengurangi kecepatan. Pastikan counter menunjukkan angka dengan benar. Itu ada gambarnya di sampingnya. Yang kedua, lakukan pemberhentian mesin. Yang ketiga, buka pengamanan mesin. Pastikan pengamanan mesin telah terbuka. Next. 4. Tekan tombol minus untuk mengurangi kecepatan panel kanan depan. Pastikan tombol berfungsi dengan baik. 5. Tekan tombol plus hitam untuk menambah kecepatan. Pastikan tombol berfungsi dengan baik. 6. Pasang paper tape atau BEM berputar dengan kecepatan 1. Pastikan paper tape terpasang dengan benar. Next. 7. Tekan tombol untuk menghentikan mesin. Pastikan tombol berfungsi dengan baik. 8. Pasang paper tape pada bagian belakang BEM. Pemasangan paper tape harus lurus dan harus berhadapan dengan paper tape yang satunya lagi. 9. Putar switch untuk melepas kopling. Pastikan switch kopling pada posisi lepas. 10. Gunting benang dan tempel ujung benang pada BEM dengan paper tape ke badan BEM. Pastikan menggunting benang pada posisi tengah
tengah di antara paper tab. Next. 11. Tekan tombol untuk menekan lifter. Pastikan tombol berfungsi dengan baik. 12. Tekan tombol untuk menurunkan crash roll. Pastikan tombol berfungsi dengan baik. 13. Tekan tombol untuk membuka kunci BEM ke kiri dan ke kanan. Pastikan tombol berfungsi dengan baik. 14. Tekan tombol untuk menurunkan BEM. Pastikan tombol berfungsi dengan baik. Next. Tarik BEM dari mesin, pastikan BEM yang turun tidak berbenturan dengan mesin. 16. Buka adaptor BEM, pastikan adaptor sudah terlepas dari S-beam. 17. Bawa BEM ke area timbangan. BEM yang turun didekatkan pada area timbangan. Next. 18. Timbangan BEM. Pastikan BEM yang turun harus ditimbang dahulu. 19. Simpan BEM. Pastikan BEM yang telah ditimbangkan disimpan di tempat yang telah ditentukan. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fajar. Materi selanjutnya adalah melakukan proses menaikkan BEM tenun. Cara melakukan doving BEM tenun. 1. Lihat counter jika penarikan hampir selesai sesuai order, mesin otomatis mengurangi kecepatan. Pastikan counter menunjukkan angka dengan benar. 2. Melakukan pemberhentian mesin. 3. Buka pengaman mesin dan pastikan pengaman mesin telah terbuka. Next. Periksa tempat dudukan roda gigi tenun. Periksa tempat dudukan roda gigi BEM tenun. Pastikan tidak ada kotoran yang menempel pada roda gigi. 5. Dorong BEM dengan hati-hati. Pastikan BEM tidak berbenturan dengan mesin. 6. Tekan tombol untuk menaikkan BEM. 7. Tekan tombol untuk menggerakkan pengunci BEM ke kiri dan ke kanan. Pastikan tombol berfungsi dengan baik. 8. Tekan tombol untuk menggerakkan brush roll. 9. Tekan tombol untuk menurunkan filter BEM. 10. Putar switch posisi kopling mengunci. 11. Tekan tombol kecepatan. 12. Tarik dan lilitkan benang. Next. 6. Keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertian K3 menurut keilmuan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah semua ilmu yang penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Next. Tujuan K3 adalah mencegah dan mengurangi kecelakaan. 2. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. 3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledak. 4. Memberi kesempatan atau jalan penyelamatan diri saat kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya. 5. Memberi pertolongan pada kecelakaan. 6. Memberi alat pelindung diri APD pada para pekerja. 7. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja. 8. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. Next. Alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri saat melakukan proses pengajian antara lain pakaian kerja yang sudah ditentukan, sepatu kerja, topi, masker. Satu hal penting dalam pengajian yaitu melakukan semua proses pengajian sesuai dengan K3 yang berlaku agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Next. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya dan kelompok saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.